Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, didukung oleh Selamat pagi pemirsa, kami buka Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan informasi pelaku curanmor berhasil membawa kabur motor yang terparkir di sebuah halaman rumah Desa Jatiseeng, Kidul, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dua pencuri yang beraksi menggunakan sarung dan topi terlihat jelas membuka gerbang rumah yang tak terkunci dan mendekati sepeda motor yang terparkir di halaman. Salah satu pelaku langsung mengeksekusi kendaraan dan membawanya kabur. Pemilik kendaraan baru mengetahui motornya raib saat hendak menggunakannya. Sementara tetangga lain yang berbeda blok juga kehilangan motor di waktu yang sama. Petugas kepolisian dari Polresta Cirebon melakukan penyelidikan dengan mengecek rekaman CCTV. Nekat curi perhiasan di siang bolong, seorang pria asal Garut, Jawa Barat akhirnya terciduk polisi. Aksi kejahatan pelaku terekam CCTV rumah korban. Video rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria yang hendak melakukan aksi kejahatan di rumah warga yang berada di Kampung Garuda Mumpuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat. Ia nekat mencongkel jendela rumah di siang bolong ketika penghuni rumah sedang berada di kebun. Setelah berhasil masuk di dalam kamar rumah korban, pelaku berhasil menggondol perhiasan senilai 80 juta rupiah dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah yang disimpan di dalam lemari. Penghuni rumah langsung melaporkan kejadian ini ke polisi dan setelah melakukan serangkaian olah TKP dan melihat CCTV, akhirnya pria berinisial R, pelaku pencurian ini berhasil diringkus petugas kepolisian. Uang hasil kejahatan senilai 10 juta dan perhiasan seberat 39 gram berhasil diamankan petugas dari tangan pelaku. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Polres Garut. Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 2 orang pelaku spesialis ganjal ATM. Dalam rekaman, tampak pelaku datang ke salah satu mesin ATM di Jalan Teguh Amir Hamzah, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku berhasil membawa kabur uang senilai ratusan juta rupiah. Kemudian, di lokasi lain, pelaku yang berjumlah 2 orang ini beraksi kembali. Setelah menerima laporan korban, polisi langsung melakukan penyelidikan dan meringkus kedua pelaku di lokasi yang berbeda, yakni di wilayah Tebing Tinggi dan Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ana. Selamat pagi Mala. Kayaknya Jakarta cukup teduh ya hari ini. Sejuk ya. Sejuk. Tapi di negara-negara lain ini dilanda
cuaca ekstrim yang sangat panas. Jerman ya, tepatnya nanti kita akan hadirkan informasi langsung dari Jerman. Tapi sebelum itu kita hadirkan informasi pertama pemirsa untuk Anda, di mana polisi meringkus 5 terduga anggota kelompok gangster yang kemudian melakukan penyerangan dan mengakibatkan 3 warga Tanah Tinggi terluka parah. Dua terduga pelaku penyerangan ini diringkus saat tengah berkumpul di bantaran rel di kawasan Kemayoran. Keduanya diamankan tanpa perlawanan dengan barang bukti 2 bilah senjata tajam berukuran besar dan kecil yang disembunyikan di balik dedaunan. Selain kedua pelaku berinisial A dan D, petugas juga mengamankan 3 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda, dengan 2 diantaranya masih berusia di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, kelima terduga pelaku memiliki peran berbeda-beda, mulai membawa motor hingga yang melakukan penyerangan. Di balik penyerangan kelompok gangster asal Kemayoran ini, ternyata tujuannya semata-mata demi eksistensi di media sosial. Kita ke Jawa Barat, penyidik Polda Jawa Barat kembali melakukan prarekonstruksi untuk melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat yang diduga dilakukan tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya Yovita Tri Rezeki. Pemirsa, sebelum dibawa ke sejumlah tempat kejadian perkara untuk menjalani prarekonstruksi lanjutan, inilah penampakan terbaru dari tersangka Taufik Hidayat. Prarekonstruksi dilakukan di sejumlah lokasi untuk mencocokkan keterangan tersangka, saksi, dan korban serta melengkapi barang bukti. Selain mencocokkan keterangan, penyidik juga menelusuri sejumlah barang bukti, termasuk barang yang dibeli selama masa dugaan penyembunyian korban, serta alat yang digunakan dalam tindak penganiayaan. Nantinya hasil prarekonstruksi akan menjadi bagian dari penyusunan konstruksi perkara bersama dengan jaksa penuntut umum. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung mengungkap bahwa operasi rekonstruksi untuk luka-luka korban Yovita masih belum dapat dilakukan dalam waktu yang dekat. Saat ini kondisi Yovita masih perlu perawatan intensif agar infeksi pada luka di bagian wajah dan kepala benar-benar hilang. Selama 1 bulan, infeksi diperkirakan bisa sembuh untuk bisa dimulai tahap operasi rekonstruksi. Jika kondisi korban stabil, operasi rekonstruksi diterapkan bertahap selama sekitar 1 tahun. Tidak hanya pemulihan wajah, tindakan medis juga diperlukan pada bagian tubuh lain termasuk fungsi gerak kaki. Sementara itu, dana bantuan 1 miliar rupiah dari Pemprov Jawa Barat akan digunakan untuk seluruh rangkaian penanganan dan pemulihan korban. Polda Jawa Barat masih mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara penyekapan dan penyiksaan sadis dengan tersangka Taufik Hidayat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan menegaskan, siapapun yang terbukti membantu pelaku melarikan diri atau menyembunyikan tersangka akan dijerat pasal turut serta dalam tindak pidana. Dari keterangan saksi kemarin dari teman-teman media, ada beberapa yang berkali-kali kunjung ke tempat kos-kosan itu dengan banyak teman ya. Tapi yang kami dapatkan informasi juga bahwa di tempat pekerjaannya yang bersangkutan TH ini ada beberapa hak orang lain yang dia meloleh dia juga gitu. Sehingga kemungkinan dia juga sebagai terlapor juga di kasus yang lain. Ini sementara seperti itu, tapi manakala ada bukti bahwa yang bersangkutan itu dibantu dalam pelariannya, sembunyiannya, kita akan siap untuk kenakan pasal 56 ya. Informasi lainnya untuk Anda, pemirsa, ini dari wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, di mana aksi berbahaya dilakukan oleh 2 wanita yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan nekat masuk ke jalan tol layang Adi Pangeran Petarani di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kedua wanita ini viral di media sosial.
Beginilah rekaman video amatir yang memperlihatkan dua wanita berboncengan menggunakan sepeda motor melaju ke ruas tol dari arah Jalan AP Petarani menuju Seksi 3. Pengendara terus melaju dan baru menyadari saat berada di kilometer 6 setelah ditegur pengemudi mobil yang melintas. Usai ditegur dan mengetahui dirinya berada di jalan tol, pengendara kemudian memutar balik dengan melawan arus sebelum akhirnya tiba di Petarani. Berdasarkan keterangan polisi, peristiwa terjadi pada 27 Juni 2026 saat pengendara sepeda motor hendak ke rumah keluarganya di wilayah Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Pengendara sepeda motor tersebut masuk ke jalur tol melalui on-ramp Boulevard karena tak melihat rambu larangan bagi kendaraan roda 2. Sementara itu, kecelakaan antara jeep wisata dan sebuah sepeda motor di Wonosobo, Jawa Tengah terekam kamera pengawas CCTV. Kecelakaan ini terjadi di jalur menuju objek wisata Curug Sikarim. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan suasana lalu lintas yang lenggang, di mana sebuah jeep wisata yang mengangkut sejumlah penumpang melintas di pertigaan. Di saat bersamaan, seorang pengendara motor melaju perlahan hendak membelok ke kanan. Namun tiba-tiba mobil jeep hilang kendali dan menabrak pengendara motor. Benturan keras membuat pengendara motor terpental ke badan jalan. Sesaat setelah kejadian, pengemudi jeep, para penumpang, serta warga yang berada di lokasi langsung berlari memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban. Ya, kita harus hati-hati ya selalu di jalan dimanapun itu. Ada juga informasi langsung dari wilayah Jakarta Timur yang akan dihadirkan oleh Brigadir Sara, petugas NTMC Polri. Brigadir Sara, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Ana dan juga Maria serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari Penas Kalimalang dalam keadaan kondusif ramai, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran ataupun juga dari arah Cililitan ini akan mengarah ke arah Kalimalang dalam keadaan kondusif ramai. Memang terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya, namun pengendara ini dapat memacu kecepatan berkisar antara 35 hingga 40 km per jam ataupun juga untuk kendaraan yang akan mengarah ke Bekasi juga saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada jam berangkat aktivitas perkantoran. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Rawamangun juga masih dalam keadaan kondusif ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda untuk berhati-hati dalam berkendara, untuk tetap waspada, mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya untuk kendaraan dari arah Kalimalang yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun juga akan mengarah ke Cililitan pada pagi hari ini juga sudah dalam keadaan ramai, waspada terhadap peningkatan volume kendaraan yang terus akan terjadi dikarenakan pada kawasan ini sering terjadi ketersendatan. Dan kami menghimbau bagi Anda juga harap waspada terhadap banyaknya juga angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan untuk kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Halim pada pagi hari ini juga dalam keadaan kondusif ramai. Tentu peningkatan volume kendaraan akan terus terjadi hingga pukul 10 pada pagi hari nanti. Tetap waspada dengan tetap menaati rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melawan arus dikarenakan berbahaya bagi keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data Irasan S Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 314 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 40 luka berat dan 417 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara ini gagal menjaga jarak aman cerobot terhadap lalu lintas dari arah depan. Untuk itu pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Selalu patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk aman keselamatan selama perjalanan Anda.
Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke Ana dan juga Mala di studio. Terima kasih informasi lalu lintas dari kawasan Jakarta Timur, Brigadir Sarah dan juga rekan-rekan NTMC Polri. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya pemerintah menambah kuota program magang nasional pada tahun ini. Dari sebelumnya 100.000 peserta menjadi 150.000. Pemerintah menambah kuota program magang nasional pada tahun ini dari sebelumnya 100.000 peserta menjadi 150.000 peserta. Program ini diharapkan menjadi jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi meluncurkan angkatan kedua program magang nasional. Penambahan kuota menjadi 150.000 peserta dilakukan setelah program angkatan pertama dinilai memberikan hasil yang positif. Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam menekan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kesiapan kerja generasi muda. Magang itu setelah 6 bulan 30% diantaranya itu langsung bekerja. Artinya apa? Nah, program ini juga merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah untuk dapat langsung bekerja dan langsung dapat memperoleh penghasilan. 15 Juli kita akan mulai buka batch pertama pendaftaran untuk sebesar kuota arahan dari Pak Seskap 50.000 orang. Ya, jadi itulah batch pertama 50.000 orang. Nanti kita buka segera sesudah itu batch kedua 50.000 dan batch ketiga 50.000 orang. Demikian. Pimpinan DPR dan pemerintah melakukan rapat koordinasi membahas situasi fiskal dan moneter di tengah kondisi global. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Rapat juga melibatkan Ketua Banggar DPR Said Abdullah, Ketua Komisi 11 Muhammad Misbakun dan Wakil Ketua Komisi 1 Budi Jiwandono. Sementara dari pemerintah diwakili Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Denpari LK Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung hingga Deputi Gubernur BI Thomas Jiwandono. Selain membahas pertumbuhan ekonomi, rapat juga sekaligus berkoordinasi soal mitigasi sejumlah permasalahan yang terjadi. Rapat koordinasi hari ini dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional yang tadi sudah memberikan paparan tentang pertumbuhan ekonomi dan masukan-masukan lain. Yang kemudian rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dari Kementerian Keuangan, dan kemudian dari pimpinan DPR serta anggota Komisi 11 serta dari Kementerian SDM beserta Pertamina dan Pertagas. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Diduga akibat konflik asmara, seorang pengamen jalanan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meregang nyawa setelah ditikam oleh rekan sesama pengamen. Pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya diciduk polisi. Korban Raisal Anwar dan pelaku berduel di tempat kejadian perkara di Kampung Jati Baru, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Jawa Barat. Selang beberapa saat, korban langsung terkapar.
Melihat korban tidak bergerak, pelaku langsung melarikan diri. Menurut Ketua RT setempat, antara korban dan pelaku sudah cekcok di tempat lain. Warga melaporkan korban ditikam dan dibawa ke rumah sakit. Ya setelah dibawa ke rumah sakit ya korban langsung meninggal di rumah sakit keadaannya. Bahkan banyak luka tusukan juga. Ada berapa luka tusukan? Sekitar 5 lah, 5. Untuk terduga pelaku, alhamdulillah sudah kita amankan, namun untuk motif masih kita lakukan pendalaman. Guna kepentingan lebih lanjut, Polsek Cikarang Barat masih mendalami motif pembunuhan yang diduga berlatar asmara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, mendiang Elisa Prinsila Utami Pakai Noni atau Dr. Ica dikebumikan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum atau TPU Liliba, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Suasana haru terasa di rumah duka. Rekan sejawat Dr. Ica dan ratusan pelayat lainnya terlihat hadir mengikuti rangkaian upacara dengan khidmat. Ibadah pemakaman Dr. Ica dilaksanakan secara Katolik. Mendiang Dr. Ica mengakhiri hidupnya akibat depresi berat diduga setelah mendapat intimidasi dari 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Salah satu rekan mengungkap Dr. Ica sempat mengeluh merasa sangat terpukul karena mendapat kata-kata kasar dari oknum anggota DPRD. Padahal saat itu Dr. Ica sedang menyelamatkan nyawa seorang pasien anak yang digigit ular berbisa. Ya, sementara itu pemirsa, salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang diduga melakukan intimidasi dan juga kekerasan verbal terhadap mendiang Dr. Ica memberikan klarifikasi atas kejadian dan kehadirannya di Rumah Sakit Leona pada 13 Juni lalu. Ya, dalam video klarifikasi, Veronica Lake mengungkapkan rasa bela sungkawa mendalam atas meninggalnya Dr. Ica dan menjelaskan soal kehadirannya di ruang IGD Rumah Sakit Leona. Anggota DPRD TTU melalui video ini dengan penuh kerendahan hati saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Dr. Ica. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Leona pada tanggal 13 Juni tahun 2026 lalu. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara 2 rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan. Jadi sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Selanjutnya, 2 rekan saya berdiskusi dengan pihak manajemen rumah sakit dan saat itu juga persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik. Dan 2 rekan saya sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pihak manajemen rumah sakit Leona dan juga almarhumah Dr. Ica saat itu juga. Kita ke kabar lain, seorang pemuda di Brebes, Jawa Tengah dianiaya calon mertua gara-gara membatalkan pernikahan secara sepihak. Cici, ayo lari dia. Warga setempat. Korban Tendi mengalami luka memar di bagian wajah. Korban lantas melaporkan penganiayaan tersebut ke Mapolsek Tanggungan. Salah satu terduga pelaku berinisial CR merupakan ayah kekasih korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengeroyokan dipicu karena korban membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan anak pelaku. Saat ini polisi masih memintai keterangan korban maupun saksi.
Seorang pria di Kabupaten Pringsewu, Lampung, pemirsa, nekat membunuh istri sirinya karena menolak diajak untuk bertemu. Korban yang telah menikah selama 5 tahun tersebut menolak untuk bertemu dengan pelaku dan hendak memutuskan untuk berpisah. Perempuan bernama Anes Wulandari berusia 20 tahun ini tewas ditikam oleh suami sirinya Heru Purwanto 43 tahun, seorang buruh asal Kecamatan Teluk Pandan. Korban tewas ditikam di bagian dada oleh suami sirinya di pinggir jalan. Peristiwa bermula ketika pelaku ingin bertemu dengan istri sirinya yang telah dinikahinya selama 5 tahun untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Pelaku meminta bantuan adik korban untuk menyampaikan pesan, namun permintaan tersebut ditolak. Korban sudah tidak tahan hidup bersama pelaku karena kerap berlaku kasar dan ringan tangan. Saat itu pelaku memilih untuk menikah siri dengan korban yang masih berusia 15 tahun dan telah mengadopsi anak. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau yang diduga digunakan Heru untuk menusuk korban sebelum akhirnya melukai dirinya sendiri. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan dimakamkan di TPU setempat. Sementara itu, pelaku masih menjalani perawatan di rumah sakit. Terus yang samping rumah itu keluar, lihat orang lari langsung ngejar. Untuk mendalami kasus ini, kita segera bergabung dengan Kapolsek Pagelaran Pringsewu, Lampung, Ibtu Agus Darmawan. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mbak Ana dan Mbak Mala. Ya, Pak Kapolsek, kita ingin tahu kronologi dari kejadiannya. Apakah memang pelaku ini telah merencanakan penusukan terhadap korban yang notabene adalah istri sirinya sendiri? Baik. Saya akan jelaskan mengenai kronologis kejadian pada tanggal 26 Juni 2026 sekira pukul 23.00 pelaku berjalan dari rumah kontrakan menuju rumah korban yang sebelumnya memang sudah menyiapkan senjata berupa pisau, berjalan menuju ke rumah korban. Kemudian korban dipanggil, diajak ngobrol di luar. Berikutnya sempat terjadi cekcok, ribut mulut. Karena memang si pelaku tidak terima, tiba-tiba pelaku langsung mengambil senjata dan menusukkan ke arah korban. Oke, Pak Agus, artinya ini sudah direncanakan dengan membawa pisau atau seperti apa menurut keterangan dari pelaku? Pendalaman dari pelaku bahwa saat itu pelaku memang sebelum ke rumah korban mengambil pisau yang berada di rumah kontrakan dengan alasan untuk berjaga-jaga, kemudian baru dibawa ke rumah korban. Ya, Pak Kapolsek, apakah setelah melakukan penusukan itu, pelaku ini sengaja untuk melarikan diri dan kemana pelariannya? Jadi pada saat pelaku telah melakukan penusukan, kemudian pelaku panik karena korban teriak minta tolong, ya karena memang TKP-nya itu berdekatan dengan salah satu rumah warga, kemudian panik setelah menusuk. Kemudian si pelaku menusuk dirinya sendiri ke arah perut sebelah kanan. Setelah itu pelaku melarikan diri. Oke, untuk motif Pak yang dikatakan oleh pelaku menganiaya korban yang hingga tewas begitu Pak, apa Pak? Apa karena memang tidak mau bertemu saja, cemburukah atau seperti apa Pak? Untuk motif si pelaku, karena selama 4 bulan sebelum kejadian kemarin itu sudah pisah. Kemudian memang menurut keterangan dari saksi dari keluarga, saksi keluarga, memang hubungan antara pelaku dan korban ini tidak harmonis, sering ribut dalam keluarga. Kemudian si pelaku mencoba untuk rujuk kembali dengan istri-istrinya ini, tapi sang istri atau korban ini tidak mau. Ribut cekcok di TKP, pelaku tidak terima, emosi langsung melakukan penusukan, Mbak. Ya, Pak Kapolsek, tadi Anda mengatakan bahwa setelah menusuk korban, pelaku juga menusuk dirinya sendiri sebelum melarikan diri. Apakah memang berniat untuk bunuh diri setelah menusuk istri sirinya, Pak?
Kalau pendalaman kami ke pelaku, si pelaku ini panik, Mbak. Panik karena melihat korban sudah bersimbah darah, jatuh ke tanah, panik, kemudian dia refleks saja langsung nyabetkan ke badannya, menusukkan sendiri ke badannya, pisaunya dibuang, kemudian langsung larikan diri. Pak, mungkin kami konfirmasi juga, pelaku ini kerap kali melakukan KDRT, Pak, betul? Dan konstruksi hukum yang kemudian diterima oleh pelaku atas kejadian ini? Jadi informasi dari keluarganya, si korban itu sempat bercerita dengan salah satu keluarganya bahwa si pelaku ini sering melakukan kekerasan terhadap korban. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena terjadi sering, KDRT tersebut sudah tidak tahan lagi, diceritakan melalui saudaranya bahwa si korban sudah tidak tahan lagi dan tidak mau rujuk kembali ke suami siri. Oke, konstruksi hukum, Pak? Konstruksi hukumnya nanti akan kita jerat di pasal 59. Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, Mbak, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun. Baik, terima kasih Ibtu Agus Darmawan, Kapolsek Pagelaran, Pringsewu, Lampung, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat Dan pagi, pemirsa, kami akan Mbak. kembali untuk mendalami peristiwa atau fenomena gelombang panas melanda hampir seluruh wilayah di Eropa. Bahkan di sejumlah wilayah suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Saat lagi laporannya untuk Anda. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi saat ini dengan cuaca panas ekstrim di Eropa, kita akan bergabung dengan Miranti Hirschman yang sudah berada di Jerman. Selamat pagi waktu Jakarta, Miranti. Bagaimana situasi cuaca panas ekstrim di sana? Apakah Anda masih merasakannya hingga saat ini? Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi studio. Saat ini di Jerman, saat ini saya berada di kota Berlin. Pada akhir pekan lalu memang suhunya sempat mencapai titik 41 derajat. Di beberapa titik terutama daerah-daerah yang mendekati perbatasan ke Polandia itu tercatat suhunya cukup tinggi. Sementara di Berlin sendiri memang kalau 40 derajat itu tercapai juga di sini. Ini merupakan rekor yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini cuaca mendung dan suhunya sudah cukup turun hingga saat ini sekitar 20 derajat Celcius dikarenakan memang di beberapa daerah di Jerman ini tengah mengalami hujan deras dan juga badai dan petir. Ini mengakibatkan suhu di Jerman ini sedikit turun. Tetapi kalau kita lihat memang suhu yang amat tinggi ini melanda hampir seluruh Eropa Barat, terutama melanda Perancis dan juga Jerman. Dikatakan bahwa hingga saat ini ada sekitar 1.300 orang yang meninggal karena gelombang panas, terutama di antara mereka adalah lansia, kemudian mereka yang tengah berada di rumah sakit, ibu-ibu hamil, dan juga ini berdampak juga pada anak-anak. Kalau kita lihat gambar sekarang, memang dampak dari suhu panas itu telah mengakibatkan berbagai hal. Juga kalau kita melihat ada di dua kota, dikabarkan yaitu kota Leipzig dan kota Nuremberg di mana saya tinggal, itu aspal itu hingga meleleh. Yang kita lihat di gambar ini adalah aspal yang ada di jalur tram, sehingga jalur tram di dua kota tersebut terpaksa dihentikan operasionalnya hingga waktu yang belum ditentukan, karena ini harus diperbaiki dulu. Dan kalau kita lihat ini tidak hanya di satu titik ya, tapi ini masih hampir di sepanjang jalur tram itu aspalnya meleleh.
ini betul-betul terjadi dan gambar ini baru saja diambil kemarin oleh seorang rekan diaspora yang ada di kota Nuremberg. Ini mengakibatkan kekacauan yang luar biasa. Tidak hanya tram di dua kota tersebut, tetapi jalur kereta api juga amat terganggu dengan adanya panas ekstrim ini, sehingga beberapa perjalanan, tidak hanya beberapa ya, tapi banyak sekali perjalanan kereta yang terpaksa dibatalkan. Ini baru satu hal, belum lagi nanti ada gagal panen, kemudian kendaraan-kendaraan lain yang tidak dapat berjalan atau mengalami kerusakan karena panas ini, dan lain sebagainya. Tentu saja pemerintah Jerman melalui media, berbagai media mengingatkan para warganya untuk tetap banyak minum, tetap dehydrate gitu ya, dan juga bila memang tidak perlu untuk keluar rumah, sebaiknya berada di rumah saja gitu ya, untuk mendinginkan suhu rumahnya masing-masing. Dan banyak sekali kantor-kantor yang mengizinkan karyawannya untuk bekerja dari rumah. Begitu juga dengan sekolah-sekolah, banyak di sini belum libur seperti di Indonesia, tetapi banyak sekali sekolah-sekolah yang mengizinkan menutup sekolahnya dan mengizinkan anak-anak mengerjakan tugas-tugasnya di rumah. Sementara itu, Jakarta. Pemerintah mengambil langkah serius begitu ya untuk melindungi kelompok rentan. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, melihat gelombang panas ini, merasakan gelombang panas ini, apakah merasakan seperti normal baru atau meminta pemerintah untuk lebih serius menghadapi perubahan iklim yang ekstrim? Tentu saja untuk perubahan iklim ini memang sebetulnya sudah disadari oleh warga Eropa ya, karena isu mengenai climate change ini sudah beredar sudah 20 tahun ya. Tetapi memang banyak yang tidak menyadari bahwa sebetulnya ini memang terjadi dan dampaknya kita rasakan saat ini. Tentu saja banyak sekali upaya-upaya untuk mendinginkan suhu, termasuk juga untuk menghijaukan kembali kota-kota, tidak hanya di Berlin yang sudah terkenal dengan Green City ya, tetapi hal ini juga terjadi di kota-kota lain. Mereka misalnya meng-cut beberapa tempat parkir misalnya untuk dijadikan taman atau menanam pohon di situ. Lebih banyak pohon yang ditanam, tetapi tentu saja gerakan ini belum cukup untuk menanggulangi secara langsung cuaca yang ekstrim ini. Memang harus lebih banyak langkah-langkah yang harus diantisipasi untuk menghadapi cuaca ekstrim ini. Ya, Miranti, tadi Anda menyampaikan bahwa total korban jiwa akibat cuaca panas ekstrim ini mencapai 1.300 orang. Untuk di Jerman sendiri itu totalnya berapa, Miranti? Dan apakah rata-rata atau mayoritas adalah kelompok rentan? Ya memang, dari berita yang kami himpun hingga hari ini memang baru terhimpun data sekitar 1.300 itu di daerah Eropa Barat, dan yang paling tinggi itu terjadi di Perancis. Sementara di Jerman sendiri memang tidak jauh berbeda dengan Perancis, di mana korban yang meninggal yang diakibatkan oleh gelombang panas ini memang adalah kelompok usia di atas 65 tahun. Begitu juga mereka yang terbaring sakit begitu ya, misalnya di rumah sakit. Dan kita ketahui kalau di Jerman itu atau di Perancis juga itu fasilitas umum itu tidak dilengkapi dengan AC seperti di Indonesia ya, karena di sini memang musim panas itu biasanya pendek. Jadi mungkin panasnya itu biasanya hanya 2 minggu pada musim panas, kemudian udara kembali turun lagi gitu ya, kemudian musim dingin gitu. Tetapi sekarang kalau kita lihat apa yang terjadi juga, ibu-ibu hamil itu juga merupakan salah satu kelompok yang cukup rentan terhadap cuaca ekstrim ini. Dan mungkin kalau kita lihat di media sosial juga banyak sekali orang berebut untuk membeli
AC portable, karena memang gedung-gedung yang ada di Eropa ini tidak didesain untuk menghadapi cuaca yang ekstrim panas ya, tetapi mereka lebih mempersiapkan arsitektur untuk menghadapi cuaca dingin. Ini yang menjadi permasalahan besar juga saat ini di Eropa Barat. Baik, terima kasih. Laporan langsung dari Jerman, Miranti Hirschman. Jaga kesehatan selalu, kami doakan dari Indonesia. Selamat pagi waktu Jakarta, Miranti. Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami kembali dengan informasi sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Langkah hukum ini ditempuh Roy Suryo guna menguji keabsahan prosedur penangkapan, penggeledahan, serta penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan tudingan ijazah palsu dan pencemaran nama baik Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam persidangan, perwakilan dari tim hukum Merah Putih sempat mengajukan diri untuk menjadi pihak turut termohon, namun ditolak hakim tunggal karena dinilai tidak memiliki landasan hukum dalam perkara pidana, serta berpotensi mengaburkan objek pra-peradilan yang sedang berjalan. Kubu Roy Suryo mendesak hakim agar membatalkan proses penyidikan dan menyatakan penahanan dirinya tidak sah. Kontroversi panjang isu ijazah ini pun kini memasuki babak baru di meja hijau. Lantas, akankah gugatan Roy Suryo ini mampu membatalkan status tersangka dan penahanan dirinya? Dan apakah dampak polemik hukum ini terhadap pokok perkara ijazah yang kini tengah bergulir? Ketentuan pasal 97 KUHP yang baru, Mas Roy, dan pasal 100, junto pasal 100 mengatur bahwa penangkapan itu bisa dilakukan kepada tersangka manakala terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik maksimal 2 kali berturut-turut dengan alasan yang sah. Ya. Kemudian juga berdasarkan Perpol nomor 6 2019 tentang penyidikan tindak pidana atau peraturan kepolisian, ya, diatur bahwa penangkapan yang dilakukan dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada tahap kedua itu harus bisa dibuktikan dengan alasan yang objektif dan alasan yang subjektif. Yaitu apa? Harus terbukti bahwa orang tersebut tidak kooperatif, melarikan diri misalnya, menghalang-halangi proses penyidikan. Selama Mas Roy menghadapi proses perkara pidana ini, dari mulai tanggal 30 April 2025 dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, sampai kemudian dilakukan penangkapan, itu tidak ada sama sekali catatan kami mangkir. Yang juga telah hadir selaku turut termohon. Dan itu luar biasa, bagus sekali. Jadi termohon dan turut termohon hadir. Yang lucu, tadi ada di tengah-tengahnya, ada pihak yang tidak berkompeten, tiba-tiba maju ke depan, dan ingin selaku turut termohon juga. Ya. Padahal dia itu katanya lawyer, ya, katanya lawyer profesional, ya, inisialnya CS. Ya, sering kita lihat dia di antara para termul, ya, itu sungguh memalukan, ya, tiba-tiba mau ikut serta sebagai turut termul. Itu nggak ada sejelek-jeleknya, sependek-pendeknya pengetahuan saya di dalam belajar ini, ya, dalam ilmu hukum, ya, yang namanya pihak yang mengajukan diri sebagai intervensi itu hanya ada di perdata, ya, tidak ada di dalam
ini namanya apa? Pra peradilan itu tidak ada. Belajar di mana itu saudara CS itu? Ya gitu. Yang kemudian saya sudah lihat sering sekali berkuar-kuar dengan di samping para termul itu ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi ada pihak yang kita apresiasi dan ada pihak yang kita permalukannya. Kemarin sudah menjalani sidang pertama, sidang lanjutan juga dilaksanakan hari ini, jawaban termohon, kemudian ada replik dan juga duplik. Bagaimana kemudian nanti hasilnya, ini kita bagaimana nih Mbak? Iya, kita akan langsung tanyakan kepada narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah hadir Bang Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo. Selamat pagi Bang Refli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada Prof. Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat pagi Prof. Pagi Prof. Pagi, Mbak. Dan melalui Zoom juga sudah bergabung Pak Supardi Hamid, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, Pak Supardi. Pagi, Mbak Ana, Mbak Mala. Oke, selamat pagi. Saya mau ke Bang Refli dulu karena hari ini langsung dari sini kayaknya langsung akan mengikuti sidang lagi. Ada jawaban termohon, kemudian langsung replik dan juga duplik. Bang Refli, kalau berbicara kemarin sudah dibacakan gugatan, menurut Anda secara substansi sebenarnya yang paling fatal dampaknya itu sebenarnya yang mana? Apakah proses penangkapannya, proses penyitaan barang buktinya, atau memang dari awal penetapan tersangkanya? Ya, jadi gini, kita kan batasi ya, kita tidak mempersoalkan atau belum mempersoalkan soal penetapan tersangka. Yang kita persoalkan itu baru 3 hal utama, penggeledahan, kemudian penangkapan dan penahanan. Nah, ke dalam 3 hal tersebut kita menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada, karena itu harus dibatalkan, harus batal demi hukum. Nah, jadi misalnya dalam proses penggeledahan, kita menengarai itu tidak ada penetapan dari pengadilan negeri setempat sebagai izin untuk melakukan penggeledahan. Dan kemudian ketika proses penggeledahan itu pun juga dilakukan tidak dengan tata cara yang diatur dengan undang-undang, harusnya begitu. Kemudian soal penangkapan, kita juga menganggap bahwa penangkapan yang dilakukan selain cara-caranya kita protes ya, tetapi juga tidak dilandaskan pada alas hak yang benar. Karena yang kita pahami bahwa penangkapan itu kan upaya paksa. Nah, upaya paksa itu karena ingin memeriksa tersangka, dalam konteks pemeriksaan tersangka, dan yang kedua adalah karena mangkir, 2 kali dipanggil berturut-turut tanpa alasan yang jelas, mangkir. Tetapi kita lihat bahwa alasan penangkapannya itu dalam kerangka atau dalam rangka P21. Artinya kan sudah selesai itu namanya proses penyidikan. Padahal Mas Roy sendiri itu tidak diberikan surat panggilan. Padahal kita sudah berkomitmen kalau seandainya nanti ada penyerahan tahap 2 di mana tersangka akan diserahkan, ya kita akan datang. Tinggal diundang saja, kita diundang, langsung saja kita ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Karena indikasi untuk misalnya melakukan penangkapan plus nanti penahanan, ya, karena di situ ada perintah penahanan juga selama 20 hari, dan itu perintah yang tidak benar juga karena sudah P21. Tadi tidak mungkin lagi kemudian ada mau ditahan seperti apa. Maka kita menganggap bahwa ya sebenarnya kan tidak ada indikasi seorang Roy Suryo akan melarikan diri, berupaya. Sekarang berupaya bukan lagi sekedar dikhawatirkan atau berupaya menghilangkan barang bukti, berupaya atau tidak kooperatif misalnya, atau misalnya dia akan mempengaruhi saksi, atau dia minta ditahan karena tidak aman misalnya. Dan alasan lainnya yang dalam KUHP pasal 100 ayat 5 kan ada 8 hal. Nah, satu pun tidak ada yang dipenuhi oleh Roy Suryo sehingga pantas Roy Suryo untuk ditahan. Yang sebelumnya diawali dengan proses penggeledahan dan penangkapan. Nah, itu yang kita berdasarkan interpretasi penyidik sendiri kan memang mungkin berbeda dengan dari Roy Suryonya. Itu bagaimana soal interpretasi penyidik? Ya kan nggak mungkin penyidik, ya kami setuju dengan pemohon. Ya, mungkin. Jadi mungkin gini, substansi terkuatnya yang mengatakan bahwa ini memang cacat prosedur, bukan hanya perbedaan perspektif begitu. Loh, ya cacat prosedur kan kalau kita bicara tentang misalnya penangkapan. Dalam hal ini kan penggeledahan misalnya. Ada nggak penetapan dari pengadilan negeri? Itu kan cacat kalau tidak ada, ya kan? Kalaupun ada misalnya nanti dia tunjukkan, ya kita cek dulu ini backdated nggak, ya kan? Yang kedua kalau dia ada misalnya, apakah ditunjukkan pada waktu penggeledahan?
apakah kemudian didampingi oleh pihak-pihak yang memang harus mendampingi dalam proses penggeledahan tersebut. Kan itu prosedur. Penangkapan misalnya. Apakah alasan penangkapannya itu adalah alasan yang sah menurut KUHAP misalnya, yaitu dia mangkir setelah dipanggil 2 kali berturut-turut? Kan enggak. Ya kan? Alasan penahanan misalnya, apakah Roy Suryo berupaya melarikan diri? Apakah Roy Suryo berupaya menghilangkan barang bukti? Tidak kooperatif, mempengaruhi saksi? Kemudian juga terkait dengan keamanan dirinya sehingga dia minta tahan saja? Ya kan? Kan tidak juga. Jadi bagi kami ya, tidak ada alasan yang adequate, yang memadai untuk melakukan 3 proses tersebut, terutama penangkapan dan penahanan. Apalagi ya, di dalam perintah penahanan tersebut kami katakan, wah ini perintah palsu dalam tanda kutip ya, perintah palsunya. Kenapa? Karena di situ dikatakan setelah penahanan 1 kali 24 jam harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Lah, bagaimana ada pemeriksaan? Orang sudah selesai, sudah P21. Oke, kita tanggapi ya. Prof, bagaimana Anda melihat ini? Yang sudah terjadi hingga kemudian pra-peradilan diajukan oleh Roy Suryo? Ya, dalam penegakan hukum itu kan yang 3 harus diperhatikan kan, substansi, prosedur, dan kewenangan. Ibaratnya niat yang baik itu dengan cara yang baik dan oleh orang yang baik kan. Maka dalam konteks pra-peradilan ini kan menguji aspek prosedurnya. Apakah sesuai dengan prosedur yang berlaku atau tidak. Dan harus dengan cara yang baik dan benar. Secara filosofis bahwa pra-peradilan kan mekanisme kontrol horizontal agar aparat penegak hukum itu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghormati dan menghargai hak asasi manusia dan tidak terjadi kesewenang-wenangan. Maka dalam konteks pra-peradilan 3P kan yang diuji sekarang ini, yaitu penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Apakah sesuai dengan hukum acara atau tidak? Maka dalam konteks ini menarik jawaban dari kuasa termohon pada hari ini. Apa jawabannya? Apakah kemudian akan menyatakan sesuai dengan prosedur atau belum? Nah, dalam konteks ini pasti akan menyampaikan sesuai dengan prosedur. Tetapi kan pasti kita uji apa yang ada dalam KUHAP. Dalam KUHAP itu 89 dan seterusnya. Penangkapan, penggeledahan misalnya termasuk penahanan. Itu adalah kalimat dasarnya untuk kepentingan penyidikan. Jadi untuk kepentingan penyidikan. Sementara tahap yang telah dilakukan kemarin, itu kan ibaratnya sudah P21. Berarti tidak ada lagi mekanisme untuk melakukan penyidikan. Bahwa celah itu sebetulnya yang cukup menarik, yang bisa digunakan oleh Mas Roy. Sebetulnya kemarin untuk kepentingan apa? Kalau kita dengar, kepentingannya kan kepentingan untuk memastikan kalau dilimpahkan yang bersangkutan itu ada. Untuk memastikan kesehatannya terjamin, terpenuhi, sehingga nanti bisa dilimpahkan. Sementara dalam bahasa KUHAP itu adalah untuk kepentingan penyidikan, dapat dilakukan penggeledahan, dapat dilakukan penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Apakah itu kemudian konsisten untuk kepentingan penyidikan? Itu yang saya kira menarik untuk kemudian kita ikuti jawaban nanti. Tetapi pada sisi yang lain, mungkin ya apakah akan menjawab ini dianggap sudah gugur pra-peradilannya? Karena kalau menggunakan misalnya 105 2015 putusan MK, gugurnya pra-peradilan itu adalah ketika perkara pokoknya itu sudah dilimpahkan kepada pengadilan. Dan waktu itu kita ingat ada drama persidangan seorang tokoh nasional, dia tidak mau disidangkan, nunggu putusan pra-peradilan dulu. Atau kemudian ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 2021 itu, pra-peradilan gugur ketika perkara itu sudah dilimpahkan ke pengadilan, diperiksa. Diperiksa itu berkas, belum berarti harus disidangkan. Tetapi kalau menggunakan KUHAP yang baru, KUHAP yang baru itu adalah pra-peradilan itu akan ditunggu hasilnya dulu, baru persidangan pokok perkara. Cuman persoalannya, ini menggunakan KUHAP lama atau KUHAP baru. Kenapa bisa berbenturan? Ya, ada ketentuan peralihannya. Ketentuan peralihannya 365 itu kalau perkara yang sudah melakukan penyidikan dan penuntutan, maka penyidikan dan penuntutannya adalah menggunakan KUHAP yang lama. Tetapi di ayat 3-nya, kalau perkara sudah dilimpahkan, belum disidangkan, maka persidangannya menggunakan hukum acara yang baru. Nah, itu saya kira akan menjadi dalil-dalil yang menarik di sini nanti. Apakah ini akan digunakan oleh kuasa termohon, apa yang akan dipakai dalilnya? Apakah ini masih penyidikan sehingga dapat menggeledah, dapat menangkap dan menahan? Kalau tidak dalam rangka itu akan menjadi masalah itu. Oke, Bang Refli, sebelum ke Bang Refli saya mau minta tanggapan dari Pak Supardi dulu. Pak Supardi, kalau Anda melihat dari kasus ini, kira-kira titik lemahnya dari penyidik ini apa yang bisa dilihat?
Kalau kami di Kompolnas senang ya bahwa kasus atau polemik penangkapan, penggeledahan dan penahanan ini yang bergulir ramai ini maju ke pra-peradilan. Karena bagi kami di Kompolnas cara yang paling santun untuk menguji prosedur yang dilakukan oleh penyidik tentu adalah melalui lembaga pra-peradilan. Jadi bukan berbasis pada polemik atau diskusi-diskusi yang tidak ada akhirnya. Tapi begitu dia dibawa ke lembaga pra-peradilan, maka kita dapat memastikan apakah betul yang dilakukan oleh penyidik itu sudah tepat atau memang ada cacat prosedur seperti tadi yang dikemukakan oleh Bang Refli. Oleh karena itu kami di Kompolnas tentu saja secara internal juga dengan lembaga pengawas kepolisian melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan. Tapi juga kami sangat senang bahwa interpretasi yang kita buat dan interpretasi yang dikembangkan di berbagai pihak ini kemudian akan berakhir pada meja peradilan. Sehingga bagi kami ini adalah langkah yang paling tepat, langkah yang paling bijak dari tim kuasa hukum untuk membawa kasus ini ke lembaga pra-peradilan. Kami mendukung ini dan kita tunggu saja bagaimana kemudian hakim tunggal nanti akan memutuskan apakah penangkapan, penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik pada fase akhir dari proses penyidikan, yaitu di mana penyidik akan melakukan pelimpahan terhadap perkara ini ke kejaksaan, di mana pada saat yang sama penyidik juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa pihak yang jadi tersangka juga harus diserahkan juga kepada penyidik dan kepada penuntut. Dan sebelum itu dilakukan, penyidik punya kewajiban juga untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan para tersangka juga dalam kondisi baik. Nah, inilah yang kemudian menjadi wilayah interpretasi dari penyidik yang kemudian dimaknai secara berbeda oleh tim dari Bang Refli. Kami senang kalau ini kemudian dibawa ke pra-peradilan sehingga kita bisa tahu persis di mana titik lemah yang dipertanyakan oleh Mbak Mala dan Mbak Ana tadi. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Pak Supardi. Nah, Bang Refli ini kayaknya mau menanggapi nih mengenai perbedaan KUHAP tadi ya? Iya, saya kira pertama saya terima kasih dulu ya buat Prof. Suparji dan kemudian Pak Supardi ya. Sedikit banyak itu memperkuat kita juga ya. Soal KUHAP tadi ya, kalau kita menggunakan KUHAP yang baru karena proses kasusnya sudah dilimpahkan ya, bukan lagi dalam tahap penyidikan. Sekarang ini kan sudah dilimpahkan sesungguhnya. Karena itu pra-peradilan menggunakan KUHAP yang baru. Jadi semua uraian itu menggunakan KUHAP yang baru. Jadi kita tidak menggunakan lagi pasal peralihan 361 huruf A. Karena itu pada proses penyidikan saja. Tetapi memang ketika kita komunikasi dengan kejaksaan, audiensi ya secara resmi, mereka pun sebenarnya agak bingung menggunakan hukum acara itu. Kenapa bisa bingung? Ya, karena hukum acara yang lama masih digunakan karena pasal peralihan, tetapi kadang-kadang tidak adequate, tidak memadai. Sehingga mereka combine. Tapi kadang-kadang KUHAP lama dan KUHAP baru sudah dipakai, tetap saja ada pelanggaran misalnya soal lampaunya waktu yang sudah berlebihan. Jadi kalau kita misalnya soal lampaunya waktu ya, kita menghitung 75 hari aja sebenarnya sejak sejak berkas itu dikembalikan lagi untuk kemudian back and forth-nya. Tetapi ini bukan hanya 75 hari tapi 4 bulan sudah. Iya, jadi sudah. dari dikembalikan 26 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bayangkan 4 bulan lebih. Kalau misalnya April dikatakan P21 4 bulan. Nah, ini sendiri sudah masalah sesungguhnya yang barangkali nanti kita akan persoalkan di fora yang lain. Nah, itu satu ya. Berikutnya adalah begini. Kita dari rangkaian proses itu kan dia ingin memastikan bahwa katakanlah Mas Roy dan Dr. Tifa itu tidak kemana-mana saat diserahkan ada orangnya. Oke. Kalau itu masalahnya, kenapa tidak dipanggil secara layak? Ya kan? Surat pemanggilan tidak ada? Nggak ada. Jadi harus dengan penangkapan kan? Iya, tidak harus dengan penangkapan. Dipanggil aja secara layak. Bahwa Anda harus datang sini-sini, ya kan? Misalnya, sehari sebelum pelimpahan, dia diundang ke Polda Metro. Ya kan? Lalu
lihat kooperatif apa enggak kan. Kalau tidak kooperatif bolehlah ditangkap 1 kali 24 jam untuk diserahkan. Oke. Tapi ini dilakukannya di hari Jumat. Padahal penyerahan itu baru hari Senin. Permasalahannya kalau di hari Jumat? Loh, kan ada Sabtu, Minggu, Senin. Artinya kan akan ada penahanan. Kan penangkapan 1 kali 24 jam ada penahanan. Padahal tadi dikatakan Prof. Suparji, penangkapan dan penahanan ditambah penahanan itu dalam rangka untuk melakukan penyidikan. Padahal penyidikan sudah selesai. Makanya di dalam surat perintah penahanan dikatakan 1 kali 24 jam setelah penahanan, maka tersangka harus diperiksa. Artinya tidak boleh dicuekin, ya kan? Tidak boleh terbengkalai begitu saja. Baik. Nah, ini sendiri dari surat yang sebenarnya dalam kondisi normal kalau penyidikannya masih berlangsung, itu benar surat penangkap dan penahanannya. Tetapi ketika sudah P21 sudah nggak benar. Baik. Makanya kita bilang perintahnya ini perintah palsu dalam tanda kutip. Oke. Baik, Prof. Suparji nanti bisa menanggapi. Saya kira paham betul. Apakah penyidik sebenarnya memiliki kewenangan untuk tetap melakukan penangkapan atau penahanan sebelum mengirimkan surat pemanggilan? Nanti kita akan bahas usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog, saya mau ke Prof. Suparji. Prof, tadi kalau menanggapi apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Refli, sebenarnya kalau memang sudah P21, sudah berkasnya lengkap, apakah penyidik masih memiliki kewenangan untuk melanjutkan, melakukan tindakan, apalagi melakukan penangkapan? Dan penahanan. Penahanan juga. Plus penahanan. Penangkapan dan penahanan kan yang diuji sekarang ini. Tadi Bang Refli udah mengatakan penahanan itu alasannya ada 8M tadi kan. Ya, mangkir, memberikan keterangan palsu, melarikan diri, mengulangi tindak pidananya, menghambat penyidikan, merusak barang bukti, mempengaruhi saksi, atau terganggu keselamatannya. Nah, 8 ini apakah terpenuhi atau tidak? Nah, kalau tidak terpenuhi sebetulnya, maka tidak perlu dilakukan satu penahanan. Karena sifatnya adalah fakultatif, sifatnya adalah kewenangan. Bukan imperatif, limitatif yang harus dipakai kewenangan tersebut. Nah, pada sisi yang lain, penangkapan pun kan juga dilakukan sebagai bagian upaya paksa dengan alasan-alasan yang jelas ya, bahwa termasuk adanya upaya mangkir dari pemanggilan 2 kali secara berturut-turut yang dibuktikan secara tertulis, bukti yang pemanggilannya mana, bukti pemangkirannya mana, dan sebagainya. Maka kalau pertanyaannya, apakah dalam konteks P21 ini penyidik masih masih memiliki kewenangan menangkap dan menahan? Kalau kembali pada KUHP dan pada alasan penangkapan dan penahanan tadi, sebetulnya secara substansial tidak terpenuhi alasan tersebut. Karena pertama bahwa ini udah P21, berkas berarti sudah lengkap, yang berarti sudah tidak lagi ada penyidikan. Apakah memeriksakan kesehatan, apakah memastikan keberadaannya bagian dari penyidikan? Sementara penyidikan itu kan 3 hal. Membuat terang benderang perkara berdasarkan alat bukti yang cukup untuk menentukan siapa tersangkanya. Jadi tujuan dari penyidikan itu kan menemukan alat bukti, membuat terang benderang perkaranya, dan menentukan siapa tersangkanya. Sementara ini sudah terang, sudah lengkap, tinggal dialihkan kepada jaksa, maka menjadi hal yang dipertanyakan apakah masih perlu dilakukan penangkapan dan penahanan, karena konteksnya penangkapan dan penahanan tadi adalah kepentingan dari penyidikan. Jadi memang pada dasarnya penangkapan penahanan kewenangannya ada, tetapi kembali pada alasan-alasan yang dilakukan tadi itu apakah sesuai dengan hukum acara atau tidak. Maka disinilah nanti hakim yang akan menilai. Kalau dalam konteks misalnya tekstual, maka sebetulnya tidak terpenuhi, tetapi mungkin nanti penyidik hukum akan berikan secara kontekstual mengapa dilakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tadi itu. Yang nanti bagaimana hakim akan menilai apakah sah atau tidak. Bahwa terlepas hasilnya, saya kira adalah menarik bagi penyidik ke depan agar hati-hati dalam rangka melaksanakan kewenangan, apalagi besok Hari Bayangkara, berikan kado terbaik, proses hukumnya yang betul-betul presisi kan. Baik, Pak Supardi, kami juga ingin tahu Anda menilai ini sebagai cacat prosedurkah atau mungkin hanya persoalan administratif belaka? Kalau saya ya selaku Komisioner Kompolnas tidak punya kewenangan untuk menilai apakah ini cacat prosedur atau ini pelanggaran hukum dan seterusnya. Oleh karena itu wilayah pengujian untuk memastikan itu tentu adalah lembaga peradilan. Nah, akan tetapi bagi kami yang menarik dari Prof. Suparji tadi adalah bahwa ini persoalan
tekstual dan kontekstualnya apakah kemudian selaras atau tidak. Karena apa? Karena ini bagi penyidik adalah interpretasi terhadap pemaknaan dari proses penyidikan itu, sebetulnya ruang lingkupnya sampai di mana. Nah, inilah yang kemudian membuat penyidik melakukan tindakan semacam ini pastinya. Oleh karena itu, tentu penyidik memiliki argumentasi yang patut kita dengar di pengadilan, dan itu kemudian akan menjadi basis bagi hakim untuk memutuskan apakah tindakan penyidik ini tindakan proper atau justru tindakan yang menyalahi prosedur. Karena bagi kami di Kompolnas, penegakan hukum itu harus dilakukan dengan taat hukum. Kami sangat menentang penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita ikuti proses pra-peradilan ini. Bang Repli dan teman-teman, monggo silahkan berjuang untuk berargumentasi, untuk menyampaikan fakta-fakta, untuk menghadirkan bukti-bukti. Pada saat yang sama, penyidik juga kami harapkan bisa berargumentasi, bisa memberikan landasan yang kuat secara tekstual dan kontekstual terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh penyidik pada momen hari Jumat itu untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan ini, apakah memiliki argumentasi secara hukum yang kuat, kemudian argumentasi secara empirik dan faktual yang memang diperlukan dan dibutuhkan oleh penyidik untuk melengkapi proses penyidikan yang ruang lingkupnya tentu apa yang kita pahami dengan apa yang dipahami oleh penyidik tentu memiliki perspektif masing-masing, dan penyidik tentu melihat bahwa ruang lingkup penyidikan itu selesai apabila tersangka dan barang bukti sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, ini yang kemudian akan menarik, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua, termasuk bagi para penyidik di seluruh Indonesia. Apakah tindakan semacam ini masuk wilayah pelanggaran atau memang wilayah yang dimungkinkan dan proper dalam proses penyidikan untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini berjalan sehingga keadilan bisa ditemukan. Demikian Mbak Ana dan Mbak Mala. Baik, Pak Supardi, Bang Refli, tadi balik lagi soal interpretasi, katanya punya perspektif masing-masing nih antara penyidik dan juga kuasa hukum. Ada satu celah ya, menurut saya yang kemudian akan disampaikan oleh penyidik, bahwa mereka menganggap bahwa proses penyidikan itu belum selesai, karena bagi mereka selesai itu kalau sudah dilimpahkan, termasuk tersangkanya. Kalau kami yang dan juga dikatakan Prof. Suparji tadi, bahwa penyidikan itu sudah selesai ketika sudah dinyatakan P21 completed. Dan P21 itu sudah dinyatakan sejak tanggal 30 April. Karena begini, back and forth antara jaksa peneliti dengan penyidik itu sudah selesai. Jadi apalagi ada pernyataan dari Direskrim MUM ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya Iman Imanuddin pada tanggal 2 Juni yang mengatakan bahwa kami tidak perlu diminta lagi untuk melengkapi berkas sudah selesai, sudah lengkap. Nah, itu tanda bahwa kemudian diglorifikasikan oleh pihak yang Pak Jokowi bahwa wah sudah P21 karena itu harus ditangkap, harus ditahan dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situ kita mengetahui bahwa sesungguhnya P21-nya itu sudah terjadi sebelum 2 Juni dan ternyata dari dokumen yang kita baca 30 April. Artinya sejak 30 April itu proses penyidikannya itu sudah selesai, membuat peristiwanya terang, tersangkanya sudah ada. Tapi Bang Refli, ada yang menarik juga ini. Penyidikan sudah terpenuhi semua. Pak Arianto kemarin penasihat ahli Kapolri menyebutkan bahwa ini sudah sesuai karena apa? Katanya jika diibaratkan dengan tesis begitu ya. Jika kita melakukan tesis sudah menuliskan semuanya tapi tesisnya tidak diserahkan itu tidak akan selesai. Nah, diibaratkan seperti itu Anda menanggapinya? Jadi tidak persis ya. Saya kan bisa mengatakan tadi kalau untuk memastikan bahwa tersangkanya itu diserahkan ya. Kan saya katakan tadi, kenapa tidak diundang terlebih dahulu? Ya kan? Apakah dia akan mangkir, apakah dia akan melarikan diri? Kan tidak ada indikasi ke arah sana. Lagi pula, itu disertai dengan proses penahanan. Dan dalam perintah penahanan itu dikatakan, 1 kali 24 jam setelah penahanan diadakan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan sudah tidak diperlukan lagi karena sudah completed, sudah P21. Karena itu, untuk melakukan penahanan itu tidak bisa lagi. Karena penahanan itu dalam konteks penyidikan, ya kan? Penyidikan dalam hal pemeriksaan saksi dan lain sebagainya, pemeriksaan ahli, pemeriksaan
kemudian tersangka dan lain sebagainya. Nah, itu sudah selesai semua. Nah, yang bisa dilakukan sesungguhnya kecil itu adalah memastikan bahwa yang bersangkutan itu bisa diserahkan pada saatnya. Kan begitu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada indikasi Roy Suryo itu akan melarikan diri atau akan mangkir? Kalau jawabannya tidak tahu, siapa saja bisa melarikan diri? Kalau melarikan diri dalam konteks KUHAP itu harus ada jelas. Iya, yang bersangkutan sudah beli tiket, sudah ada berupaya, gitu loh. Ada indikatornya, oke. Harus jelas, harus terukur, gitu. Tidak bisa asumsi. Gitu. Karena gini, kalau dulu dikhawatirkan melarikan diri, kalau sekarang berupaya. Nah, berupaya itu sudah mulai angkat-angkat koper, sudah beli tiket, apalagi Mas Roy dicekal sampai sekarang. Kan pencekalan masih ada ya, belum dicabut? Belum dicabut. Sebenarnya itu yang ingin kita masukkan dalam pra-peradilan juga. Tapi sayangnya waktu memasukkan awal kita belum sempat terpikir. Jadi ketika ada renvoy perbaikan, ya tidak diperbolehkan lagi karena itu menambah dalil baru. Jadi kalau soal analogi tesis tadi, ibaratnya berkas tesis sudah ditandatangani. Baru mereka akan diujikan kan, mau diujikan. Tapi kan orang yang diujikan tidak perlu harus ditahan kan. Untuk bisa diujikan kan, untuk dilimpahkan. Ibaratnya diserahkan kepada dosen masing-masing begitu. Dosen masing-masing kan cukup saja. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan seorang mahasiswa menyusun tesis, menyusun disertasi, sudah diterima oleh pengujinya, dalam hal ini misalnya jaksa, sudah P21 kan, dan nanti akan ujian kan, nah orangnya. Nah untuk ujian itu kan tidak perlu yang bersangkutan harus ditahan kan, tetapi cukup saja nanti diundang, nanti kamu akan diuji, nanti kamu diserahkan. Itu bagus tuh, logika itu bagus ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi analogi yang begitu nggak tepat. Jadi artinya apa? Bukan satu keharusan, bukan satu keniscayaan bahwa pelimpahan berkas, pelimpahan orang itu harus diikuti dengan bentuk pengekangan yang bersangkutan. Keadilan kita kan sudah bergeser gitu ya. Kan. Keadilan retributif menjadi korektif, rehabilitatif, restoratif. Artinya apa? Pengekangan, pembebasan, kebebasan dalam bentuk misalnya penahanan penangkapan itu ada hal yang kemudian harus diminimalisasi demikian rupa, tidak perlu dikedepankan dengan cara-cara lain yang bisa ditempuh. Yang terpenting apa? Bahwa proses persidangan bisa berjalan dengan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Gitu. Oke, terakhir soal pra-peradilan kemudian yang diajukan oleh tim Roy Suryo, efektifkah? Ya menurut saya efektif dalam konteks misalnya memberikan pendidikan pada publik, memberikan penyadaran pada para penegak hukum, bahwa ukuran efektivitas tidak sekedar diterima atau kemudian ditolak, tetapi pada sisi yang lain ada pesan-pesan yang disampaikan pada penegak hukum. Yang terpenting menurut saya adalah masing-masing punya persepsi, punya sudut pandang, tetapi menurut saya adalah bagaimana ditentukan sudutnya dulu, baru dipandangi. Yang menjadi masalah ini kan di sudut, dipandangi dulu baru ditentukan sudutnya. Inilah kemudian sudut pandangnya apa? Ya KUHAP, sudut pandangnya tentang asas hukum, teori hukum dan sebagainya, sehingga clear tidak terjadi perbedaan pandangan. Kita lihat kalau gitu POV atau point of view dari hakim seperti apa nih yang berjalan. Nah, karena hari ini juga masih akan berlangsung. Terima kasih Prof. Suparji, terima kasih Bang Refli dan Pak Supardi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita jeda terlebih dahulu, saya jeda kami kembali dengan informasi bocah laki-laki berusia 3 tahun yang terperosok ke Seorang bocah laki-laki usia 3 tahun, pemirsa, informasi berikutnya ini ada tawuran pecah antara 2 kelompok warga di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua kelompok nampak menggunakan senjata tajam dan batu. Dalam rekaman video amatir yang beredar memperlihatkan 2 kelompok warga ini terlibat aksi tawuran di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Berbagai jenis senjata tajam seperti celurit, parang hingga benda tumpul seperti bambu, kayu, dan lemparan batu digunakan para pelaku untuk melukai lawannya. Dari kesaksian warga, ada sejumlah pelaku tawuran yang terluka dalam insiden ini. Polisi yang mendapat laporan langsung berjaga di lokasi. Lu dari mana? Dari mana, Aurus? Jadi belum nyalain, Pak. Kita beralih ke informasi lain untuk Anda, pemirsa. 4 pelaku yang diduga melakukan penyekapan karyawan pedal padel di Kebayoran Laba, Jakarta Selatan ditangkap aparat kepolisian.
Para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Mana bang? Udah ketemu. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, AL akhirnya bertemu dengan keluarga. Yang mukanya coba lihat. Pertemuan diwarnai isak tangis. AL bertemu orang tuanya didampingi anggota kepolisian. AL menjadi korban penyekapan dan sempat diperlakukan secara kasar oleh keempat pelaku. AL mengalami luka di mata, mulut, dan kaki. Nah, pas hari pertama itu saya dipukuli. Setiap udah selesai dipukuli, saya dimasukin ke gudang, dikunci dengan tangan terikat, dengan kondisi luka yang tidak diobati juga, dan ditinggal begitu saja. Nah, kalau malam dipindahkan ke dalam lift, ada pintunya pun dikunci juga, tangannya diikat juga. Kepolisian Polres Jakarta Selatan menangkap para terduga pelaku penganiayaan dan penyekapan di pedal padel di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, keempat karyawan ditangkap, ASB, RRK, AH, dan DW. Kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan dan juga perampasan kemerdekaan atau penyekapan. Kemudian menetapkan orang yang diduga sebagai pelaku. Kemudian dari pelakunya ada 4 orang, inisialnya ASB, RRK, AH, dan DW. Terhadap 4 pelaku ini sudah dilakukan penahanan. Sebelumnya penyekapan berawal dari kasus tindakan pencurian raket yang dilakukan korban di tempat kerjanya dengan kerugian mencapai 50 juta rupiah. Perjanjian sempat dilakukan untuk mengganti kerugian dengan cara dicicil sebesar 1 juta rupiah per bulan, namun ditolak oleh pihak manajemen hingga berujung pada penyekapan dan pengalihan korban. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki usia 3 tahun terperosok ke lubang galian saat sedang asik bermain. Peristiwa ini terjadi Sabtu malam dan sempat membuat heboh warga sekitar. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan dilakukan petugas pemadam kebakaran dibantu oleh warga sekitar. Kejadian berawal saat bocah berusia 3 tahun bermain di mana korban tidak mengetahui adanya lubang galian dan tiba-tiba terperosok. Lubang galian ini memiliki diameter 40 cm dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Untuk menyelamatkan korban, petugas damkar menurunkan 4 unit mobil damkar dan 17 personil. Setelah korban berhasil dievakuasi, nyawanya tidak tertolong saat perjalanan menuju rumah sakit. Informasi terkini dari lokasi sudah ada rekan kami, Yohanes Leonardo, yang akan mengabarkannya dari sana. Selamat pagi, Ardo, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih dan selamat pagi Anata Alita dan juga Andi Kumala, langsung dari Jalan Manggarai 2 di kawasan Jakarta Selatan. Ini merupakan titik ditemukannya tewas seorang bocah berinisial I berusia 3 tahun yang sedang bermain di tengah malam. Nah, di lokasi tempat kejadian perkara per hari ini sudah dipasangkan garis polisi bahkan sejak beberapa hari terakhir, termasuk sejak kejadian terjadi pada Minggu dini hari. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat di mana lokasinya persisnya. Juru kamera kami, Muhammad Isya, akan memperlihatkan ini adalah Jalan Manggarai 2, pemirsa, di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, di mana seperti yang Anda saksikan ini merupakan kawasan lalu lintas yang umum digunakan warga Jakarta, dan di seberang sana merupakan lapak yang biasa dipakai ataupun menjadi lapak dagangan daripada orang tua korban. Dan sebagai catatan, pemirsa, memang untuk korban sendiri berusia 3 tahun merupakan warga sekitaran sini di kawasan Manggarai setempat, yang kemudian ini menemani ibunya hingga larut malam, dan kemudian sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat pada malam hari di hari Sabtu, ini korban bersama temannya bermain di sekitaran proyek multifungsi. Taman multifungsi yang menjadi proyek yang diinisiasi oleh Pemprov Jakarta dengan menggandeng sejumlah CSR dalam pengembangannya. Dan saya akan mengajak Anda, ini adalah pembatasnya. Jika kemudian yang menjadi permasalahan dan menjadi polemik adalah supervisi dari proyeknya sendiri, sebetulnya dari pembangunan sendiri sudah disiapkan pembatas ataupun juga penjagaan jauh sebelum garis polisi ini terpasang. Melainkan
besi-besi seperti yang ada di sebelah kanan saya ini sudah terpasang dan berdiri menghalangi agar menghindari warga ataupun anak kecil bahkan untuk masuk ke dalam. Namun memang kemudian pada malam hari di hari Sabtu sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia bagian Barat, korban bersama temannya bermain di sekitaran taman multifungsi. Juru kamera kami, Muhammad Ishak, menggambarkan kepada Anda adalah titik di mana kemudian ini menjadi salah satu proyek multifungsinya. Ini merupakan salah satu lubang. Sebagai gambaran pemirsa, ini bukanlah lubang yang mana menelan korban, tetapi ini merupakan salah satu lubang yang tergambar di proyek multifungsi. Karena memang ukurannya sekitar 30 x 30 cm untuk diameternya dengan kedalaman mencapai 4 meter. Dan lubang ini terdapat di beberapa titik karena memang ini pada umumnya adalah proyek multifungsi ataupun taman multifungsi yang disiapkan oleh Pemprov Jakarta. Dan pada sekitaran tamannya sendiri saat ini sudah banyak tanah yang terangkat karena memang pada proses evakuasi yang berlangsung kurang lebih selama 4 jam pada saat itu mulai pukul 12 malam hingga pukul 4 pagi. Pada saat itu Sudin Gul Karmat bersama sejumlah jajaran ini menggunakan dan juga menerjunkan 2 unit eskavator yang kemudian membongkar bagian taman sebelah kanan di Jalan Manggarai 2 Jakarta Selatan untuk kemudian menggali dan juga melakukan evakuasi terhadap korban berusia 3 tahun. Artinya pemirsa, seperti gambar Anda saksikan di layar Anda yang diantarkan oleh rekan kami, Muhammad Ishak, ini merupakan titik persis di mana kemudian penggalian dilakukan oleh Sudin Gul Karmat beserta dengan jajaran, baik dari Polsek Tebet maupun juga dengan jajaran dinas terkait untuk kemudian mengamankan dan berusaha untuk mengevakuasi korban yang saat itu masuk ke dalam lubang sekitar kurang lebih 4-5 meter kedalamannya dengan kondisi bocahnya sendiri atau korbannya sendiri sebagai gambaran pemirsa. Ini berusia 3 tahun dengan perawakan yang kurus. Bocah laki-laki bermain bersama teman-temannya sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia bagian Barat yang sebetulnya bermain di kawasan yang memang tidak menjadi kawasan untuk bermain, alias adalah kawasan proyek di Jalan Manggarai 2, tepatnya di proyek multifungsi taman multifungsi milik Pemprov Jakarta. Sementara demikian, pemirsa, saya kembali lagi ke Anda Tel dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih laporan langsung Yohanes Leonardo dari kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas, Ardo. Nah, kita udah berada di kabar-kabar viral ya. Nah, ini informasi viral pertama untuk Anda di media sosial. Viral seorang pria nekat mengamuk dan mengacungkan senjata tajam ke arah warga karena tidak terima ditegur saat mencoba menyerobot antrean BBM. Aduh, peristiwa ini terjadi di SPBU di Jalan Ahmad Yani Wawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bukannya takut, warga yang geram melihat aksi arogan tersebut langsung bersatu memberikan perlawanan. Pelaku dilempari batu dan kayu oleh massa yang emosi. Sadar merasa kalah, pria tersebut lari menyelamatkan diri. Lagian udah salah, berani-beraninya mengacungkan senjata tajam. Lari deh, kabur juga akhirnya ya. Dia yang salah, dia yang marah ditegur. Dikira masyarakat takut kali ya. Ada lagi informasi untuk Anda pemirsa. Ini dari wilayah Jawa Timur di mana sebuah video memperlihatkan 2 bus diduga terlibat aksi saling kejar hingga bersenggolan di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ya, ini aksi yang berbahaya ya, jangan sampai ditiru. Dalam rekaman video berdurasi singkat kurang lebih 20 detik tersebut, kedua bus tampak melaju dengan kecepatan tinggi sambil saling menyalip. Pada satu momen, bodi kedua kendaraan terlihat bersentuhan saat berebut lajur, sehingga memunculkan kesan layaknya balapan di lintasan sirkuit. Wah, salah nih Anda nih, ini bukan sirkuit, ini jalan arah juga ini malah tuh lihat. Aduh. Aksi tersebut membuat pengendara lain yang berada di sekitar lokasi tampak mengurangi kecepatan untuk menghindari resiko kecelakaan. Warganet pun mengecam perilaku pengemudi yang diduga mengabaikan keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya.
Akibat kejadian tersebut, sang supir yang terbukti melanggar terancam mendapatkan sanksi dari Satlantas Polres Nganjuk dan dari pihak perusahaan otobus dengan blacklist, dilarang mengoperasikan bus selama 2 bulan. Nah, harus tidak disanksi. berpikir panjang, membahayakan keselamatan, bisa menghilangkan nyawa. Aduh, apalagi nih pasal-pasal yang bisa kena dia. Harus dihukum ya, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nih, kita ulang lagi ya, karena ini memang aksi yang sangat berbahaya. Aduh, jangan ditiru ya pemirsa. Ini jelas-jelas membahayakan semuanya. Tidak ada positifnya. Oke, kita ke informasi viral berikutnya. Berawal dari hobi mendaki gunung, seorang gadis asal Wonosobo justru sukses menciptakan peluang usaha yang tak biasa. Ia membuka lapak es krim di puncak Gunung Kembang dan aksinya pun ini viral di media sosial. Kalau yang ini boleh lah ditiru ya. Kreatif ini ya. Ada Surtianingsih, gadis berusia 23 tahun asal Wonosobo yang viral setelah membuka lapak es krim di puncak Gunung Kembang. Untuk mencapai puncak, mereka harus menempuh jalur pendakian hingga 2 jam sambil memikul 2 box besar berisi es krim. 1 porsi es krim dijual dengan harga Rp10.000. Namun, lapak unik ini hanya buka pada akhir pekan, hari libur nasional. Tak hanya menawarkan sensasi menikmati es krim di atas awan, Gunung Kembang yang berketinggian 2.340 meter di atas permukaan laut juga dikenal sebagai salah satu gunung terbersih di Indonesia. Rame loh yang beli para pendaki, jadi bukan hanya sensasi menikmati es krim di atas awan, tapi sensasi menikmati es krim dengan udara dingin. Kan di atas gunung Tapi dingin. malah di atas gunung itu kadang panas teriknya lebih terasa loh kalau siang-siang. Iya. Padahal cuacanya Jadi tapi cocok kadang deh. dingin. Luar biasa kreatif ya. Jadi tidak berbisnisnya di atas gunung. Definisi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ada informasi untuk Anda pemirsa, sebuah truk box menabrak sejumlah pemotor di persimpangan Unisma Bekasi Timur, Kota Bekasi. Dan akibat peristiwa tersebut, seorang pengendara ojek online tewas di lokasi kejadian, sementara 5 pemotor lainnya mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan lalu lintas terjadi di perempatan Unisma, Jalan Cut Mutia, Bekasi Timur, Kota Bekasi pada Senin pagi. Saksi mata di lokasi kejadian mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat kendaraan sedang ramai. Tiba-tiba truk box dari arah Jalan Cut Mutia menuju arah Terminal Bekasi menabrak sepeda motor yang saat itu melintas. Akibat hantaman truk box, sejumlah pengendara mengalami luka-luka dan 1 orang pengemudi ojek online tewas di lokasi kejadian. Insiden ini pemirsa mengakibatkan arus lalu lintas di perempatan Unisma sempat mengalami kepadatan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Kita bergeser ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini ada informasi karena akibat rem terkunci, sebuah truk bermuatan besi tua di Balikpapan, Kalimantan Timur terguling dan menimpa 2 rumah toko. Truk hilang kendali lalu ambruk dan menghantam bagian depan 2 ruko alat keselamatan kerja hingga rusak. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kemacetan, pasalnya tumpahan material besi tua yang diangkut juga tampak berantakan di lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Ya, informasi viral tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Anate Alita. Saya Di Kumala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi
didukung oleh